Hai, aku Lazu. Ini video kelimaku tentang tulis-menulis. Kalau sudah yang namanya rangkuman, pasti kita maunya sesimpel mungkin kan? Karena tujuan utamanya adalah inti dari materi tersebut bisa kita ingat dengan mudah. Tapi gimana sih catatan yang aku buat untuk mudah memahaminya? Untuk itu, siapkan mental kalian karena ini bakalan seru. Video ini dimulai dengan kematangan niat yang sudah pas. Karena percayalah, ketika pulang dari sekolah atau kampus, pasti kita mager untuk ngebuka lagi hasil jepretan materi di papan tulis. Atau hasil rangkuman ngasal yang kita catat buru-buru saat guru atau dosen menjelaskan. Bukan hanya aku, tapi mungkin kalian juga. Tapi ingat, di video ini gak ada keestetikan yang banyak orang mau. Aku kurang mahir untuk begituan. Ya seadanya aja sih. Biar gampang, biasanya aku akan melepaskan kertasnya dulu. Setelah itu, aku mulai membuat judul. Biasanya aku akan merangkum dulu materi yang dikirimkan dosenku yang berbentuk file, dengan cara membuat garis besarnya saja. Biar ada rekam jejaknya juga di catatanku. Ya, ini mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika. Mula-mula, aku akan menghias judulnya terlebih dahulu. Gak akan ada tata cara lettering di sini. Jadi, nikmati aja ya videonya. Menurutku, judul adalah bagian penting untuk membuat catatan kita menarik. Usahakan memaksimalkan pembuatan judul yang akan kita catat, agar suatu saat kita nge-review kembali, kita nggak bosan melihatnya. Aku cuma pakai 3 alat aja kok, pena, twin pen, dan highlighter. Ya, aku menggunakan alat sederhana ini untuk membuat catatanku menarik. Ya, menarik, bukan estetik. Tapi ingat, untuk apa beli stationery kebanyakan kalau hanya jadi pajangan kan? Catatan gak siap, jatuhnya kita mubazir terhadap barang. Tapi kalau ada juga, ya gak apa-apa. Yang penting dimanfaatin sesuai kebutuhan, oke? Aku sedikit mau cerita nih. Sadar gak sih, semakin kesini akan semakin jarang sekali orang yang suka menulis. Karena apa? Ya, karena semakin menjamurnya gadget di dunia ini. Semua akan berlomba-lomba membuat catatannya di dalam gadgetnya. Terlebih lagi, banyak aplikasi pendukung dalam hal itu. Aku gak menyalahkan hal itu, tapi aku menyayangkan satu hal. Kurangnya kualitas tulisan tangan anak-anak pada zaman sekarang ini. Yang paling parah, mereka itu akan malas untuk memperbanyak buku catatan di rumahnya. Gak ada kesan tersendiri rasanya kalau belajar, gak ada kenang-kenangan yang kita tulis. Padahal nih ya, fakta pertama, menulis itu bisa melatih fokus loh. Karena secara tidak langsung kita akan memahami materi, sekaligus kita mencatat. Karena sedikit saja terlewat, kita bisa ketinggalan informasi yang disampaikan. Selanjutnya, fakta yang kedua dari menulis itu, menulis bisa membuat kita kreatif. Kayaknya kalau kita menulis itu, ide, inspirasi, kayak datang aja gitu dengan sendirinya. Karena tanpa kita sadari, berawal dari coret-mencoret, bisa berujung karya yang menakjubkan. Wow, apa sih? Kalau kalian gak mau pikun di usia muda, nah fakta ketiga nih, ya dengan cara menulis. Karena menulis itu bukan hanya menggunakan kemampuan tangan, tapi kemampuan otak juga. Sebab, otak akan mengolah informasi yang diterima sembari tetap berkoordinasi dengan anggota tubuh yang punya andil ketika kita mencatat. Nah, yang selanjutnya, ini paling penting di antara semuanya. Untuk kalian yang suka galau nih ya, yang biasa patah hati gitu. Coba deh menulis. Nulis apapun, bukan hanya pelajaran, tapi apapun yang kalian rasakan, curahkan ke selembar kertas yang kalian punya. Kita bisa jadi tahu gitu, sebenarnya masalah kita itu apa sih? Sebenarnya penyebab dari masalah kita itu apa sih? Jadi dengan menulis itu, kita bisa berusaha untuk mencari jalan keluarnya gitu. Kayak apa ya? Mungkin kayak obat anti galau ya. Setiap tangan pasti ada keunikannya kan? Bagus atau jelek, gak jadi masalah. Yang jadi masalah, kita malas menulis.
Dan fakta yang terakhir, menulis dapat membantu penderita disleksia untuk berlatih membaca serta menulis. Untuk yang belum tahu nih ya, disleksia itu adalah gangguan yang membuat seseorang untuk kesulitan dalam membaca, mengeja, ataupun menulis. Jadi, dengan dia dibiasakan untuk menulis, ia akan dilatih untuk membedakan kata per kata yang sulit dibedakan, serta menyusun kata-kata sehingga dapat diingat dengan mudah. Jadi manfaatnya tuh banyak kali. Akhir cerita, aku tutup dengan mengetik pakai gadget boleh, tapi jangan sampai terlena ya, sehingga lupa caranya menulis manual. Yuk semangat! Terima kasih untuk semua yang sudah nonton sampai habis. Semoga kalian termotivasi dan semangat dalam menjalani rutinitasnya. Ingat ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Aku tutup ya. Sampai jumpa. Kita ketemu di video berikutnya. Mungkin.